Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wipa Alipatunisa dengan NIM 12320700012. Di sini saya akan menjelaskan materi keterbatasan energi dan upaya untuk mengatasinya menggunakan PPT interaktif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sumber energi, energi terbarukan, energi tak terbarukan, pembangkit tenaga listrik, dampak penggunaan sumber energi terhadap lingkungan, dan penerapan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam PPT interaktif juga akan dijelaskan mengenai latihan soal dan pertanyaan selingan. Mari kita simak video berikut. Selamat menyaksikan. Di materi keterbatasan energi dan upaya untuk mengatasinya terdapat tujuan pembelajaran, di antaranya 1. Memahami keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan. 2. Menganalisis sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. 3. Menganalisis penggunaan sumber energi. Dalam tujuan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat memahami dan menganalisis materi yang akan dijelaskan pada PowerPoint bahan ajar ini. Sumber energi. Sumber energi merupakan asal suatu daya atau tenaga yang bisa dipergunakan dalam berbagai proses kegiatan, lebih tepatnya dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan sumber energi itu banyak digunakan, diantaranya untuk keperluan industri, keperluan rumah tangga, keperluan transportasi, dan keperluan komersial. Contoh keperluan industri itu diantaranya ada gas alam dan minyak bumi. Contoh keperluan rumah tangga itu diantaranya ada listrik dan lampu yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keperluan transportasi itu salah satunya ada bensin yang merupakan bahan bakar transportasi yang sering digunakan dalam hal transportasi. Dan yang terakhir itu ada keperluan komersial. Keperluan komersial merujuk pada sumber energi yang digunakan dalam kegiatan komersial atau bisnis, yang mencakup berbagai jenis energi yang digunakan oleh perusahaan, industri, dan organisasi lainnya untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka. Salah satunya ada energi listrik yang merupakan energi komersial yang paling umum digunakan, di antaranya dalam mesin, peralatan, dan sistem listrik di berbagai sektor industri. Energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Juga energi terbarukan ini berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Sumber energi ini memiliki kelebihan, tidak mencemari lingkungan. Contohnya itu ada arus laut, energi panas bumi, energi angin, bioenergi, energi matahari, dan energi air. Energi tersebut merupakan energi dari sumber alam yang lebih cepat proses pembaruannya dibandingkan dalam menghabiskannya, yang merupakan sumber energi yang terus-menerus dapat terbarukan, yang mana terdapat banyak sekali sumber energi terbarukan yang tersedia di bumi. Energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang ketersediaannya di alam ini terbatas karena proses pembentukannya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Energi ini dikatakan tak terbarukan karena apabila sumber daya tersebut sudah digunakan, akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menggantikannya. Contohnya itu ada gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Sumber energi ini ketersediaannya di alam terbatas dan dapat habis jika digunakan terus-menerus. Sumber energi tersebut tak bisa diganti dengan cara natural dalam tempo yang lebih cepat daripada waktu mengkonsumsinya. Mengasah kemampuan. Mengasah kemampuan ini merupakan pertanyaan selingan dari materi yang tadi telah dijelaskan. Mari kita simak pertanyaan berikut. Benarkah energi itu kekal? Nah, di sini terdapat jawabannya. Mari kita simak jawaban berikut. Energi itu kemampuan suatu benda atau sistem untuk melakukan kerja. Saat suatu benda atau sistem melakukan kerja hanya mampu mengubah energi, tidak mampu menciptakan atau memusnahkan energi tersebut. Contohnya, saat mobil berjalan, mobil tidak menciptakan energi, namun mengubah energi yang terdapat dalam bahan bakar dengan bantuan mesin menjadi energi untuk bergerak.
Pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik merupakan sumber energi terbesar yang digunakan saat ini. Pembangkit tenaga listrik ini merupakan suatu alat yang bisa menghasilkan energi listrik. Dari adanya pembangkit listrik ini untuk memenuhi kebutuhan manusia akan listrik. Konsepnya itu dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Energi tertentu yang dimaksud itu seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga ombak. Dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada energi ombak dan energi pasang surut. Pemasangan dan perawatan unit pembangkit listrik tenaga ombak dan pasang surut biasanya menelan biaya besar, dan lingkungan hidup juga terkena imbasnya. Tembok pengolah arus pasang surut mengganggu keseimbangan hayati dan ekosistem lokal. Yang kedua itu ada energi air. PLTA termasuk pembangkit listrik yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan limbah. Tetapi bendungan juga memiliki sisi negatif, yaitu dapat menyebabkan erosi, tanah longsor, terganggunya siklus kehidupan hewan air tawar, dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan geologi yang serius. Yang ketiga itu ada energi panas bumi. Energi panas bumi bisa disebut juga dengan energi geotermal, yaitu energi yang memanfaatkan panas dari dalam bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi ini hampir tidak menimbulkan polusi ataupun emisi gas rumah kaca. Tenaga ini juga tidak berisik dan dapat diandalkan. Penerapan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya banyak, yaitu salah satunya ada sumber energi matahari dan sumber energi air. Penerapan sumber energi matahari salah satunya bisa digunakan untuk menjemur pakaian, dan penerapan sumber energi air salah satunya bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Di sini terdapat latihan soal. Sumber energi yang dapat habis dan tidak bisa didaur ulang atau diperbaharui. Sumber energi ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa tercipta kembali. Disebut dengan sumber energi titik-titik. A. Panas, B. Cahaya, C. Terbarukan, D. Buatan, E. Tak terbarukan. Mari kita jawab. Apakah jawaban yang benarnya? Jawaban yang benarnya adalah E. Tak terbarukan. Terima kasih telah menyimak dan menonton sampai akhir. Maaf bila banyak kesalahannya. Semoga harimu tetap bahagia. Ditutup saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.